Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Shehan Makia. Di sini kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan atau sebuah proses rekrutmen pada Udo ya. Jadi ini sebuah tutorial. Oke, pertama-tama pastikan sebelum memulai aktifkan terlebih dahulu modul rekrutmen. Di sini adalah contoh jika modul rekrutmen yang ada di kiri sini sudah aktif, dan di sini seharusnya kita memakai akun dari manajer HR atau tim rekrutmen. Namun di sini saya melakukan kesalahan karena saya tidak sadar eh, page saya ke refresh sehingga eh, akun yang saya gunakan di sini administrator. Dan setelah itu kita buka multi browser dengan multi user juga seperti di sini. Di sini kita ada sebagai Anissa, ada Hana, dan juga saya di sini buka administrator sebenarnya buat ngeakses atau merubah role atau setting dari Anissa dan juga Hana. Oke, lanjut lagi. Setelah kita menyalakan modul rekrutmen, sebagai manajer HR kita perlu membuat job position untuk di sini saya salah menulis di sini manajer accounting and finance, namun yang saya buka adalah staff account receivable satu seperti di bawah ini, dan detail-detailnya juga kita isi departemennya, job locationnya, employment type-nya, dan juga job summary-nya. Lalu setelah itu kita perlu buat dua pelamar atau dua applications dengan ketentuan sebagai berikut yang ada di bawah ini, dan cara membuat aplikan tersebut adalah kita menggunakan contohnya adalah Hana. Di sini kita ada rekrutmen, terus kita bisa pindah ke eh, departemen yang mau, atau bukan departemen, job position yang mau kita jalani prosesnya. Misalnya di sini staff HR, di sini kita tinggal pencet new, nanti eh sorry sebentar. Oke, di sini kita gedein dulu ya. Oke, di sini nanti kita bisa nih kita pencet di new application, terus tinggal kita tambahin aja subjek atau application-nya siapa, dan applicant's name, pajaknya bisa kita tambahin dan bisa kita edit, kita isi semua. Oke, kita delete dulu. Oke, selanjutnya ini adalah aplikan satu dan aplikan dua. Kita perlu memasukkan interviewernya siapa, rekruternya siapa, dan seharusnya di sini rekruternya Apun ya. Saya melakukan kesalahan sedikit dan kita masukin detail-detailnya semua. Lalu kedua pelamar tersebut kita asumsikan berhasil lolos tahap screening sebagai manajer HR. Kita perlu melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah status menjadi first interview. Di sini kita perlu dari initial qualification tinggal kita geser ke first interview. Lalu di masing-masing aplikan kita perlu membuat meeting, jadwal meeting untuk interview manajer HR dan juga tes psikologi. Di sini adalah contoh ketika meeting kita sudah berhasil dibuat, ada remindernya due in berapa days, dan nanti akan ada remindernya yang sudah kita isi di meetingnya 15 menit sebelum atau 30 menit sebelum atau lainnya. Dan kita asumsikan lagi bahwa pelamar satu dan pelamar dua berhasil lolos tahap tes psikologi dan juga interview dengan manajer HR. Sebagai staff rekrutmen, kita perlu mengubah atau menandai meeting interview HR menjadi done. Di sini contohnya meeting done, staff HR satu, aplikan satu, dan aplikan dua. Lalu sebagai manajer HR, kalian perlu mengubah status pelamar untuk lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu second interview. Sama seperti step sebelumnya, kita perlu menggeser dari first interview ke second interview. Dan setelah itu, sebagai staff rekrutmen, kita perlu membuat jadwal meeting atau interview dengan user detail sama dengan 5 step. Namun yang berbeda hanyalah interviewer dan detail-detailnya, yaitu kali ini interview dengan uh, usernya nanti, yaitu si Apun. Di sini saya melakukan kesalahan lagi, seharusnya di sini Apun ya, di sini tetapi Anissa di aplikasi satu.
Dan ketika meeting itu selesai, meeting dan eh, kita bisa menentukan apakah aplikan tersebut lanjut atau lolos tahap selanjutnya atau tidak. Dengan asumsi di sini kita aplikan satu gagal pada interview user, maka feedbacknya perlu kita sesuaikan. Di sini tidak lolos tahap selanjutnya dikarenakan ketidaksesuaian. Dan untuk aplikan dua, di sini kita asumsikan untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dan setelah itu untuk aplikan pertama yang gagal itu kita perlu membuat reviews reasons-nya kenapa dan kita perlu mengubah status application menjadi reviews dan ini adalah contohnya. Setelah mengikuti meeting, pelamar dua berhasil lolos ke tahap selanjutnya dan HR perlu mengubah status aplikan dua ke contract signing. Di sini ada contract proposal. Di sini kita perlu mengubah statusnya dan juga kita menambahkan propose salary. Jadi dari company itu menawarkan salary berapa ke aplikan kedua. Di sini contohnya yang tadinya expected salary-nya 11, kita propose jadi 10. Lalu pada kasus ini, aplikan 2 menerima tawaran dan menandatangani kontrak. Jadi di sini ada eh, kontrak sign, dia udah di hire. Lalu setelah itu kita perlu membuat meeting 1 bulan setelah penerimaan, yaitu eh aplikan dua perlu onboarding sebagai staff account receivable satu. Di sini kita perlu buat meetingnya. Stepnya sama seperti sebelumnya, namun kita perlu menyesuaikan beberapa hal yaitu tax dan juga organizer dan juga waktu dan lain-lain. Selanjutnya, pada soal ini kita diminta untuk mengubah divisi accounting dan finance menjadi accounting saja dan juga aplikan kedua tersebut perlu masuk ke divisi accounting tersebut. Jadi, sebagai manajer HR kita perlu memindahkan karyawan baru yaitu aplikan kedua ke divisi tersebut. Namun sebelumnya kita perlu membuat data employee-nya karena kan tadi yang kita buat adalah application pelamar. Sehingga sekarang kita perlu membuat employee-nya. Kalau sudah terhubung dengan data pelamar yang berhasil lolos dan sesuai, kembali ke yang tadi, pimpinan menginginkan untuk memisahkan accounting dan finance. Oleh karena itu kita perlu membuat departemen accounting, manager, dan juga parent department-nya. Lalu selanjutnya kita pastikan aplikan dua tersebut terdaftar sebagai bagian dari accounting tersebut dan ini adalah contohnya. Kita perlu memindahkan secara manual departemennya kita tinggal ke employee, terus ke bagian departemennya tinggal kita pindahin. Lalu setelah itu pada soal kita diberikan beberapa pertanyaan, tiga ya sebenarnya pertanyaan, yaitu apa ini maksud dengan field evaluation di profil aplikan dan mengapa hal tersebut penting. Jadi field evaluation di profil aplikan U2 adalah dari bagian dari modul rekrutmen yang mencatat nilai kandidat atau nilai pelamar selama proses seleksi seperti saat wawancara ataupun tes. Dan ini sangat penting untuk penilaian objektif, rekam jejak, pengambilan keputusan, dan juga konsistensi. Dan field ini mendukung proses rekrutmen yang lebih transparan dan juga terstruktur. Pertanyaan kedua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Field eh, related employee di UDU menghubungkan pelamar dengan karyawan. Saat pelamar diterima, data mereka dikonversi menjadi karyawan tanpa perlu input ulang, memudahkan transisi dan pelacakan rekrutmen. Dan pertanyaan ketiga adalah kita disuruh buat template untuk mengimpor master data dengan data pelamar dengan semua field harus terisi lengkap untuk data pelamar baru. Di sini akan memudahkan kita, misalnya kita di modul rekrutmen, misalnya ini ada application nih, kita contoh sini, kita tinggal favorite terus import record seperti pada lab sebelumnya. Dan template aplikan kita seperti ini. Misalnya ini subjek, applicant's name, email, phone. Di sini variabelnya menyesuaikan dengan yang dibutuhkan, yang diinput di UDU-nya. Di sini ada 5 yang kita buat dan masing-masing divisinya juga beda, departemennya beda. Dan selama pengerjaan, alangkah baiknya untuk agar lebih cepat dalam proses pengerjaan, kita menggunakan multi browser yang seperti diajarkan pada kelas, yaitu 2 tab incognito dengan masing-masing user yang berbeda. Namun saya akan memberikan notes, jangan di refresh karena nanti akan eh, terpindah ke akun yang lain yang sebelahnya dibuka. Dan itu kesalahan yang saya lakukan dan saya harap penonton di sini tidak melakukan kesalahan yang sama dengan saya.
Namun hal tersebut saya lakukan secara tidak sadar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.